you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Cepi Pandan, bercerita tentang batu akik pandan. HCl memang bagus untuk meratakan warna yang belang dan bisa mengkristalkan batu yang dasarnya ngedok. Tapi ada resikonya juga kawan-kawan, seperti bertambahnya sisik yang seperti kalian lihat di video. Itu adalah dasarnya sisiknya sisik betik halus dan kristal. Setelah saya angkat, ternyata sisiknya bertambah, ada sisik-sisik betok di atasnya. Yang harus kalian hindari adalah ketika merendam di HCl, yang pertama jangan terlalu lama. Kalau sisiknya kristal, kalian harus mengeceknya setiap hari. Yang kedua, kalian setelah mengangkat dari HCl jangan langsung menjemur di bawah matahari. Yang ketiga, setelah mengangkat dari HCl sebaiknya direndam di air dulu sampai netral, minimal 1 hari kalian rendam di air, baru setelah itu kalian jemur. Lalu bagaimana untuk memperbaiki sisik yang sudah rusak? Nah, langkah pertama kalian bisa langsung meresesnya agar sisik-sisik betoknya itu hilang. Tapi jika kalian ingin mempertahankan size-nya, saya punya trik yang kedua, yaitu membakar ulang. Coba kalian perhatikan, saya sedang membakarnya. Pertama-tama sisik yang tadinya ada itu akan menghilang lagi kawan-kawan, karena itu proses penguapan dari suhu panasnya. Setelah dia menghilang, nanti sisiknya akan keluar kembali. Nah, kalian jangan skip video ini, kalian harus memperhatikan benar-benar video ini agar kalian bisa untuk melakukannya. Kalian lihat tadi sisik dasarnya adalah sisik betik halus kristal seperti bubur. Sekarang saya akan mencobanya untuk membuat betik kasar. Kenapa saya membantunya untuk mengeluarkan sisik betik kasar? Agar sisiknya seimbang dengan yang betok-betok agak kasar tadi kawan-kawan. Sisiknya sudah mulai menghilang, itu pertandanya penguapan sedang diproses ya kawan-kawan. Lalu kenapa tidak membuatnya sisik betok? Nah, ini dasarnya adalah sisik betik. Jika kita paksakan menjadi sisik betok, dia akan pecah kawan-kawan. Karena proses sisik betok itu pemanasannya lebih lama dibanding sisik betik. Sudah terlihat sisiknya sudah mulai keluar kembali kawan-kawan. Perhatikan baik-baik. Nah, kita lihat sampai dia benar-benar terlihat full. Nah, kalau sudah full, kita angkat. Di sini diperlukan peeling yang kuat ya kawan-kawan. Saya akan membalikannya untuk melihat apakah sisiknya sudah benar-benar full. Nah, sisik yang betok tadi masih terlihat ya kawan-kawan, masih ada. Cuman kawan-kawan jangan khawatir, karena prosesnya belum selesai. Kita harus menunggunya sampai benar-benar dingin. Nah, saya akan membawanya ke kontrakan dulu ya teman-teman, agar kita bisa melihat proses ketika dia pendinginan. Yuk ikutin terus video ini, jangan di skip ya kawan-kawan, agar kalian bisa melihat benar-benar proses dari awal sampai akhir. Kalian bisa lihat jika posisi batu masih panas, sisiknya tidak akan keluar ya kawan-kawan.
Setelah pendinginan dia akan semakin keluar. Coba kalian perhatikan. Kenapa saya tidak mempercepatnya? Agar kalian benar-benar lihat proses saat pendinginan dan sisiknya mulai full. Kenapa saya taruh di lantai? Karena biar cepat dingin batunya ya kawan-kawan. Saya selalu menyebutnya kalau batu pandan adalah batu seni ya, karena banyak trik cara untuk memberi indah batu tersebut, seperti cara merawat batu agar menjadi lumut atau lawas, merises batu yang sudah jadi, yang sisiknya jelek biar bagus, cara memola bahan, cara menaikkan sisik atau serat, semuanya memerlukan imajinasi. Jadi karena itulah pandan menurut saya adalah batu seni. Karena itulah batu pandan berbeda dengan batu yang lain. Karena untuk mendapatkan batu pandan yang bagus tidak perlu modal yang besar. Cukup dengan keahlian kita bisa mendapatkan batu pandan yang benar-benar bagus dan bisa juara di kontes. Memang butuh banyak waktu untuk mempelajari tentang batu pandan. Seperti saya belajar pandan dari tahun 2014 sampai sekarang saja saya masih tetap belajar agar bisa menghasilkan pandan-pandan yang berkualitas. Karena batu pandan membuka ruang untuk kita selalu berkreasi. Oke, di video sudah terlihat cat eye-nya sudah semakin tajam, artinya sisik pandannya sudah mulai naik, dan sisik yang betok tadi sudah terlihat samar ya. Dan saya akan memegangnya apakah sudah benar-benar dingin atau belum. Nah, sudah dingin teman-teman. Teman-teman bisa lihat kan, yang tadinya sisiknya betik halus sekarang sudah jadi sisik betik kasar. Lebih terlihat padat walaupun kristalnya berkurang, tapi sisiknya terlihat lebih bagus ya kawan-kawan. Oke, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya Cepi Pandan undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.